Ini sekali lagi bukan kita meremehkan prosedur prosedur masker ini, enggak sama sekali. Saya itu tetap pakai masker di mana-mana. Tapi hati kita, tawakal kita itu bahwa kalau kita ajalnya, itulah yang akan mengantarkan kita untuk mati. Ada namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu adalah dia itu jenderal perang, ingin mati dalam keadaan syahid di medan perang. Badannya itu sudah kena tusukan panah, sabetan pedang, tombak dan lain sebagainya, itu nggak ada sisanya. Tapi justru Allah berkehendak dia meninggal dunia mati di atas pembaringan. Coba bayangkan. Jadi betul-betul hisni ajali. Yang menjagaku itu adalah ajalku. Kalau ajalku belum sampai, mau diapain juga nggak bakalan meninggal. Itu hakikatnya demikian. Nah, terus nanti kalau seandainya ini kajian dan makna filosofi. Wahai hambaku, engkau mati gara-gara apa? Gara-gara corona. Masa gara-gara corona? Gara-gara takdirku apa? Gara-gara corona? Nah, kalau ditanya seperti itu, ya kita mati itu karena takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebab itu bermacam-macam. Intinya adalah bahwa kemudian Allah mematikan kalian saat ajal itu datang. Ajal itu adalah akhir kehidupan manusia. Kalau kita menggunakan akal itu kadang-kadang nggak bisa menjelaskan. Ayo coba bayangkan, akal itu nggak bisa menjelaskan bagaimana seorang karyawan di stasiun televisi yang hidupnya sehat masuk tempat kerja itu 2 kali pemeriksaan kena corona. Ini kan aneh. Akal itu nggak bisa menjelaskan karena tidak punya kemampuan. Nah, untuk menjangkau hakikat kita harus menggunakan hati bahwa yang namanya ajal itu adalah dari Allah. Kita pikirkan, maksudnya aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa yuhyikum summa yuhyikum. Kemudian setelah kita mati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah kalian akan dikembalikan untuk apa? Untuk perhitungan amal, untuk kalkulasi. Jadi hikmahnya kiamat itu ya harus ada kalkulasi. Kenapa harus ada kiamat, Ustaz? Ya biar orang itu dibalas kebaikannya, keburukannya juga dibalas. Kalau nggak ada kiamat kan repot nanti. Nah, orang berbuat baik nanti kan nggak ada balasannya. Kiamat itu datang, itu sangat besar faedahnya bagi orang mukmin. Itu ada riwayat seperti ini. Orang yang soleh itu di kuburan, orang soleh di kuburan itu cepat-cepat minta kapan sih datangnya kiamat. Kenapa? Karena ingin berjumpa dengan kebaikan. Sementara orang yang kafir, auzubillah, itu senantiasa berharap jangan sampai kiamat itu terjadi. Karena apa? Karena kalau sudah kiamat terjadi, siksa yang lebih besar itu nunggu. Jadi hikmah adanya kiamat itu adalah agar Allah membalas orang soleh dengan kebaikannya, juga menghukum orang yang durhaka dengan kedurhakaannya. Demikian. Baik, silakan dibuka surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Surah 23. Surah 23. Ini untuk hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan. Surah Al-Mu'minun ayat 14 sampai ayat 17. Kira-kira siapa yang ingin membaca? Abah Cecep? Nah, ini sudah lama nggak terdengar suaranya. Abah Cecep?
Cecep? Oh, ya, surah Al-Mu'minun ayat 20. Ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ayat 14 sampai ayat ke-16. Silahkan dibaca Pak Cecep. Surah Al-Mu'minun, surah 23, ayat yang ke-14 sampai 16. Ini harus benar-benar dicamkan oleh orang yang beriman. Ini gambaran hidup manusia. Saya baca terjemahannya, ya boleh. Al-Qur'annya kalau berkenan dibaca juga. Al-Qur'annya Al-Qur'annya terima kasih. Terjemahannya Pak Cecep. Ya. Ini mohon maaf tadi ada gambar yang saya lihat dari Mbak Sofa. Mungkin Mbak Sofa berkenan untuk membaca surah Al-Mu'minun ayat 14 sampai 16. Mbak Sofa. Silakan Mbak Sofa. Mbak Sofa dari Lampung ya, Mbak Sofa ya. Lampung, berada di Lampung sekarang, Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر والله أحسن فإنكم يوم القيامة توعدون. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Mbak Sofa dan yang mendengar bacaan Al-Quran ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari ayat 12 sampai jumlahnya. Kami telah menciptakan manusia dari suatu variasi berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan variasi itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kotor. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka mahamudilah Allah pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian di hari kiamat akan dibangkitkan dari kuburmu. Masya Allah. Dan sesungguhnya kami telah ciptakan di atas kamu 7 buah jalan, 7 buah langit, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Baik, terima kasih Pak Cecep. Jazakallah khairan. Masya Allah. Ini adalah proses penciptaan manusia. Ada yang ingin saya sampaikan?
sulalatin min tin. Dan sungguh benar-benar kami khalaqna. Nah, khalaqna itu artinya menciptakan yang tadinya nggak ada. Contohnya, khalaqna itu adalah hak mutlak Allah, nggak bisa disaingi oleh manusia dan nggak ada peran manusia. Itu di dalam Al-Quran kata mencipta dan menjadikan. Kalau mencipta itu menggunakan kata khalaqna. Sementara kalau menggunakan menjadikan itu udah ada bahannya menggunakan ja'ala. Indah sekali Al-Quran. Ini saya pernah renungkan ayat ini. Kemudian setelah Allah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian summa ja'alnahu nutfatan. Kami menjadikannya sperma. Fi qararin makin, di tempat yang kukuh yakni rahim. Jadi terjadinya proses sperma itu harus ada usaha dari manusia. Di antara usaha manusia itu harus bersetubuh. Di antara bersetubuh yang boleh itu adalah harus menikah. Coba bayangkan. Jadi yang namanya proses manusia itu ya harus, mohon maaf, bukan apa-apa nih. Kalau pengantin baru itu ya harus gulingnya, spraynya itu acak-acak kemana-mana. Itu namanya jahanam. Harus ada proses demikian. Ada keterlibatan manusia. Nggak bisa ingin punya anak, nggak menikah, harus menikah. Kemudian, itu prosesnya. Masya Allah. Ini banyak mengundang decak kagum bagi para ilmuwan tentang proses terjadinya manusia. Setelah dari rahim itu, oleh rahim di tempat yang kokoh, kemudian kami jadikan sperma mani itu alaqah, sesuatu yang menggantung alaqah. Jadi alaqah itu kalau di sini diterjemahkan kumpulan darah, itu menurut sebagian mufasir kurang tepat. Alaqah itu adalah sesuatu yang menggantung. Maka dari itu bagi perempuan yang lagi hamil sampai sekarang kira-kira belum 4 bulan untuk beraktivitas menghasilkan apabila bahasa kita itu kan keguguran. Nah sebenarnya dari teori kesehatan itu bagi perempuan yang hamil sampai usia 4 bulan sampai usia ditiupkannya ruh itu ini gantung namanya. Nah ini namanya gantung. Nah ini kan kalau kita sendiri naik motor, apalagi motor di punya polisi itu lama kelamaan kalau belum kokoh akhirnya jatuh. Ini yang dinamakan gugur, jatuh, keguguran. Itu di antara analisanya adalah kurang hati-hati perempuan untuk menjaga alaqah ini sesuatu yang menggantung. Maka dari itu, kenapa demikian Pak Ustaz? Ya, Pak Ustaz punya pengalaman. Istri pertama juga gak jadi tuh keguguran. Gara-gara saya masih ingat, karena dulu ketika baru pengantin baru, akhirnya saya naik motor banyak polisi itu. Sementara istrinya masih muda, akhirnya alaqahnya gantungannya nggak kuat. Harusnya santai-santai di rumah malah diajak kalau tidur nih sama Joni, akhirnya keguguran. Itu namanya alaqah, sesuatu yang menggantung. Setelah dari sesuatu yang menggantung dijadikan mudghah, segumpal daging. Nah itu kan sudah mulai itu dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari daging tersebut menjadi tulang bulan. Itu dibungkus dengan daging. Kemudian dijadikan oleh Allah makhluk ciptaan yang baru yang berupa namanya janin atau ikal bakal manusia.
maka maha bertambah. Ulama itu adalah bertambah kebaikan Allah ahsanul khaliqin sebagai pencipta. Maka kita ingat ayat wattini wazaitun wa turi sinin laqad khalaqnal untuk urusan casing, untuk urusan bentuk itu betul-betul dihandle mutlak oleh Allah. Contoh seperti ini. Saya tanya nih, apa cep pertanyaan berapa? 3. Ini apa cep dulu ketika dinas, mungkin pindah dari satu tempat ke tempat yang lain kan. Nah sementara baru lahir kan itu senang itu. Nah setelah tumbuh si anak itu 3 bulan agak gede. Itu jari kanan dan jari kiri itu sama apa enggak apa saja? Enggak. Kuat lazimnya. Sama. Yang tinggi sama yang kanan ayo. Itu kan enggak. Itu benar-benar ciptaan manusia itu di handle oleh Allah. Kalau manusia itu ratusan profesor doktor itu, ayo coba bayangkan. Jadi bentuk fisik manusia itu yang menghandle Allah. Manusia nggak punya peran apapun. Jadi telinga tiba-tiba kanan sama kiri kok sama. Padahal juga apa saja paling sama kemari aja ya kan. Tiba-tiba jarinya sudah mulai panjang segala macam. Nah, panjangnya jari kanan kiri itu emang dibetotin biar aman ya. Coba bayangkan. Nggak ada. Itu namanya betul-betul kholakna mutlak. Tidak ada peran manusia sama sekali. Tidak ada peran manusia sama sekali. Nah, kemudian ayat itu dilanjutkan laqad khalaqnal insana tsumma badalnahu asfala safilin. Kemudian kami campakkan mereka ke dalam tempat yang neraka karena perilakunya sendiri. Artinya apa? Akhlak manusia itu diserahkan kepada manusianya sendiri. Kalau untuk urusan kayak itu handle. Tapi kalau manusianya sendiri yang harus ngurus. Ini contoh. Anak kecil kalau dibiarkan pipis dalam keadaan berdiri itu kayak sopir itu sopir itu nggak ada toilet, nggak ada apa kan mobil itu ada di tol seperti itu. Benar dulu guru saya itu menerangkan bahwa apabila manusia itu mulai dari kecil tidak dididik oleh yang benar, maka ya akhlaknya itu kanan kiri itu telah Allah yang menghandle. Tapi urusan akhlak harus manusia sendiri yang baik harus berangkat dari kita sendiri. Ya tentunya ada orang lain. Allah akan menempatkan ke tempat yang baik dan rendah. Alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Nah, di dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-14 ini proses kejadian manusia dan setelah tercipta menjadi manusia yang sempurna, makhluk dengan bentuk yang terbaik,
Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian kalian manusia di dunia itu tidak selamanya, hanya sementara. Setelah itu kalian lamayitun, akan meninggal dunia, akan mati. Summa kalian besok pada hari kiamat akan dibangkitkan untuk diinterogasi. Ini saya baca ini itu ya agak mau nangis. Akhirnya saya ketika baca surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 don, iya ya, ujung-ujungnya manusia juga akan itu berlangsung syafaat. Jadi kalau kita ngaji seperti ini, ayat-ayat seperti ini, kita akan punya rem. Harus ada kendalinya. Hidup itu ada tujuannya. Nah, orang-orang kafir Mekah itu ditampilkan ayat-ayat dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini agar sebenarnya mereka itu sadar. Kok enggak ingat sih? Kok enggak pakai pikirannya itu enggak digunakan? Manusia itu sebelumnya tidak ada, diadakan oleh Allah untuk maksud adalah menyembah wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Ya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya, pertanyaan kami persilahkan. Ini di chatting kelihatannya ada tulisan. Ya, Pak Ustaz. Ada dari Halo Alis Herawati nih. Ya, Pak Ustaz Joko izin menujon kepada Allah Subhanahu wa taala. Herawati, Abu Alis Herawati, alhamdulillah. Bagaimana caranya agar kita tetap berbaik sangka, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan yang sangat indah, pertanyaan yang sangat cakep. Tentunya pertama kita harus memperbanyak pengetahuan yang pengetahuan itu sumbernya di antara sumber itu adalah sumber dari Al-Quran, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana? Caranya adalah cara kasih contoh. Ini barusan adalah saudara kita, orang tua kita ditinggal oleh orang yang paling dikenali. Jadi kita lalu Imam Saleh Maksudi. Cara kita tetap harus bagaimana? Caranya adalah dengan surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat 55. 100 ayat 155. Mungkin nanti bisa saya baca Qurannya Abu Alis. Halo Abu Alis. Ya, oh ya apa? Atau yang lain aja. Siapa? Terserah apa ada. Kita sama cecep lagi aja terjemahannya. Apa cecep lagi ada terjemahannya. Ayat 155, saya akan baca ayatnya terlebih dahulu. Agar kita tetap berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Caranya bagaimana? Di antaranya kita semua nih. Dengan ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ
من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Silakan, Pak Cecep. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Baik, sekali lagi saya ingin ulangi, dan sungguh benar-benar kami akan uji kalian. Di situ ada kata sedikit. Ingat-ingat, di situ ada kata sedikit. Itu terambil dari ayat bisyai'in. Kata syai'in itu dalam bahasa Arab berbentuk general, berbentuk umum. Itu adapun dijadikan nakiro, jadi itu istilah general itu nakiro, itu karena sedikit. Artinya apa? Nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu lebih banyak daripada ujiannya. Saya kasih contoh. Abah Cecep dan Ambu Alis juga jamaah Islamiyah. Kemarin saya bulan Maret ditinggal oleh ayah tercinta. Beberapa 2 hari yang lalu Ambu Yeteti juga ditinggal oleh suami tercinta. Yang meninggalkan itu kan cuma 1 orang. Yang meninggalkan dan cuma 1 orang. Sementara yang ada di sekelilingnya masih ada anak, masih ada cucu, masih ada keponakan, masih ada teman, masih ada saudara. Nah, yang meninggalkan sama yang menyertai itu lebih banyak mana? Lebih banyak yang menyertai. Jadi cara kita berhusnuzon kepada Allah adalah dengan cara diantaranya adalah memahami ayat-ayat Allah. Kita akan nanti punya modal untuk berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Yang meninggalkan kita 1 orang, sementara yang ada di sekeliling kita itu masih ada anak, masih ada cucu, masih ada ponakan, masih ada saudara, masih punya tetangga, masih punya teman alumni SMAN dan lain sebagainya. Itulah makna daripada lana beluan nakum bisyai. Dan benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit. Nah, dari yang sedikit ujian ini jangan sampai menutup anugerah Allah yang besar. Jadi ibaratnya ujiannya itu, pemberiannya itu 1 tatakan, ini paling ujiannya paling cuma 1 titik seperti ini. Masa 1 titik nggak mampu dibanding dengan nikmat yang kita terima ini. Berarti kesimpulannya adalah kita akan mampu menghadapi ujian kalau hati kita dan pikiran kita itu diisi oleh pengetahuan, oleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya manusia itu pasti akan menghadap kepada Allah, tinggal tunggu ajalnya saja. Boleh jadi kemarin itu Abah di Muhammad bin Masuki, atau bisa jadi besok itu yang tua terlebih dahulu, atau bisa saja kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Karena ujian itu sebenarnya sedikit dibanding daripada nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Kemudian demikian Ambu Alis Herawati. Ya, Ustaz. Sama-sama. Ustaz, ada yang bertanya lagi. Pak Andika. Begitu keras dengan tujuan agar memperbaiki akhlak anak kita, apakah kita termasuk melakukan kekerasan terhadap anak? Sedangkan sekarang kita keras sedikit dengan anak bisa melanggar perlindungan anak.
bagaimana pandangan Islam terhadap keras terhadap anak, tapi dengan tujuan memperbaiki akhlak